Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Amsal pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Menjalani hari-hari kami, Engkau selalu ada, Engkau selalu setia. Dan kami teramat percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan punya rencana yang terindah. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu dengar akan firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya ungkapkan tadi, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Amsal pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca Tesalonika itu yang dikatakan kalau tidak kerja jangan dia makan. Gimana perasaan kita gitu ya? Kalau nggak kerja nggak boleh makan. Sedih sekali ya. Tapi ya begitulah kehidupan yang mau dinyatakan melalui firman Tuhan ini. Apa itu kita harus bekerja? Dan Tuhan Yesus juga menyatakan pola hidupnya begitu luar biasa ketika firman Tuhan menyatakan Bapakku juga bekerja maka aku pun bekerja sampai saat ini. Itulah Tuhan kita, itulah Tuhan Yesusmu yang selalu bekerja sama seperti Bapaknya di sorga yang bekerja sampai saat ini. Bahkan dikatakan Yesus tidak pernah tertidur. Sekejap pun, sedetik pun, Yesus selalu bekerja. Bekerja untuk apa? Memberkati kehidupan kita. Menata hari-hari kita, menata organ-organ tubuh kita, memperbaiki segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik. Tuhan selalu bekerja. Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tertidur. Bahkan Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Makanya luar biasa sekali punya Tuhan seperti Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Ya. Dan itu juga menjadi sesuatu yang mau dikritisi di dalam kehidupan seorang pemalas. Yang mau dikritisi untuk orang yang tidak mau bekerja, untuk orang yang tidak mau melakukan sesuatu untuk membuat sesuatu menjadi. Bukankah pengkhotbah itu mengatakan apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, lakukanlah dengan sekuat tenagamu. Seperti untuk Tuhan, seperti apa yang seharusnya. Kolose 3:23 mengatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya apa? Kita harus bekerja. Makanya ketika Presiden Jokowi dengan pidatonya begitu luar biasa, dengan motonya kerja, dan kerja, kita harus bekerja. Dan yang lebih menyakitkan, manusia, ini hal yang kedua, manusia sebagai makhluk tertinggi dengan neokorteks yang diberikan Tuhan, dengan volume otak yang begitu besar, justru melalui nafs khotbah kita dikatakan belajar dari ciptaan yang lain. Apa itu semua? Belajar dari ciptaan yang jauh lebih kecil, lebih kerdil, dan mungkin tidak dianggap di tengah-tengah kehidupan kita.
Tapi untuk seorang pemalas, untuk seorang pribadi yang tidak mau bekerja dan mau hanya tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, habis tidur, bangun lagi, habis bangun, tidur lagi, gak enak aja bilangnya. Semut aja bisa. Masa kamu tidak bisa? Malu dong. Ciptaan yang kecil sekalipun begitu luar biasanya Tuhan rangkai menjadi pribadi, menjadi sesuatu yang begitu luar biasanya bekerja, mengolah sesuatu, bahkan untuk tidak hanya memikirkan hari ini saja, tapi juga nanti dan masa depannya. Lihatlah apa yang dikatakan, lihatlah seorang semut, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak, menyediakan roti di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut, hewan yang cukup luar biasa. Tidak hanya memikirkan hari ini saja, tapi juga nanti dan bahkan masa depan. Dan memang COVID-19 ini mengatakan siapa yang kolaps, yang terjerembab adalah orang yang tadinya tidak mampu untuk menyimpan. Orang yang tidak mampu membuat safety money. Orang yang tidak mampu menabung, orang yang tidak mampu menata belanjanya, menata pengeluarannya sebaik mungkin. Maka pesan pemerintah itu luar biasa sekali. Apa pesannya? Kalau tidak perlu, jangan keluar rumah. Itu dalam sekali. Kalau tidak perlu, jangan keluar. Kalau tidak penting, jangan beli. Kalau tidak urgent, jangan kerjakan. Bukan hanya untuk kesehatanmu secara fisik, tapi untuk kesehatanmu secara psikis. Bukan hanya untuk kesehatanmu secara rohani, tapi juga secara rohani. Sebab di luar sana, banyak hal yang bisa menggoda kita untuk mengeluarkan, untuk membelanjakan, untuk membeli, untuk berfoya-foya. Sebab banyak sekali godaan yang ditawarkan dengan kehidupan kita. Ketika kita terjerembab, kita baru ingat, wah ternyata lebih besar pasak daripada tiang. Tuhan berfirman melalui Amsal, pada saat ini, tengoklah, lihatlah, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Ini hal yang luar biasa, pesan yang kedua ini. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Apa makna di dalam itu? Lihatlah lakunya semut. Bagaimana tingkahnya? Dikatakan tidak ada pun pemimpinnya, tidak ada pun penguasanya, tidak ada pun pengaturnya. Tapi dia bisa bekerja. Tapi dia bisa merangkai. Tapi dia bisa mengelola sesuatu itu dengan baik. Maka dikatakan perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Memang ada sih orang yang mengatakan let it flow, berjalan mengalir seperti air. Tapi ingatkah kita ketika air mengalir juga akan ketemu dengan batu dan harus menghindar, ketemu dengan batang kayu dan harus menghindar. Begitu juga pola hidup yang bijak itu. Tidak hanya berkata berjalan begitu saja, tapi menjadi seorang pribadi seperti semut tadi. Ada yang menghalangi, dia cari jalan yang lain. Ada yang membatasi, dia cari solusi yang lain. Dan dia berlaku bijak. Dia memikirkan hari esok. Dan bahkan lebih luar biasa, karakter yang sesungguhnya yang mau dinyatakan. Jadi ini bukan hanya bicara tentang saat ini, tapi bicara sesuatu yang lebih dalam lagi. Apa itu? Milikilah karakter. Apa yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Karakter apa itu? Gak ada pengaturnya, gak ada penguasanya, gak ada pemimpinnya. Tapi dia bisa memimpin dirinya sendiri. Tapi dia bisa mengatur dirinya sendiri. Tapi dia bisa menguasai dirinya sendiri. Untuk melakukan yang terbaik. Bukankah mental itu yang sekarang begitu terkikis?
Kenapa dikatakan seperti itu? Lihatlah orang bekerja, kalau ada pemimpinnya, kalau ada bosnya, kalau ada yang memperhatikan dia kerja, wah luar biasa sekali ya. Nah, semua dikerjakan, bahkan yang sudah dikerjakan. Kalau asisten rumah tangga, jangan-jangan kalau di situ tuannya baju yang sudah disetrika lagi, sudah dicuci lagi. Kalau di situ bosnya, macam apa? Tok diketikin semua gitu ya. Tapi kalau nggak di situ bosnya, nggak di situ pemimpinnya, mulai deh chat, gimana ya bos gua itu loh, begini loh gitu ya. Mulai menggosip, tahu nggak si Anu itu. Tapi kalau di situ bosnya yang yang mencangkul apa sih istilahnya, parombonya, kalau di situ yang punya tanah kan rajinnya minta ampun, cangkul ya. Tapi ketika bosnya pergi, tuan tanahnya pergi, yang punya tanah pergi, ya sudahlah, mereka juga pergi juga. Mulai gosip gitu ya, mulai bercerita segala macam. Cangkul pun, iya Eda, tarik, gitu ya. Itu adalah persoalan karakter. Sekali lagi, ini bukan hanya bicara tentang melakukan bekerja, tapi juga bicara tentang karakter pribadi seseorang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya yang berikut yang mau dinyatakan, kalaupun kita bekerja, kalaupun kita melakukan sesuatu, kerjalah seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Pekerjaan yang sesungguhnya, sesuatu yang kita kerjakan yang sesungguhnya, bukan hanya bicara kita akan mendapat upah, kita akan mendapat reward dari pimpinan, dari bos kita, tapi lebih berbicara tentang karakter pribadi seorang Kristen yang melakukan sesuatu itu, yang bekerja dengan sepenuh hati dan melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan hanya bicara tentang apa upahku nanti. Sebab Tuhan tidak menyukai juga pribadi yang mental hanya berharap tentang upah, yang berharap hanya tentang gaji. Tapi sudahkah pekerjaan kita itu kita lakukan dengan sepenuh hati? Meskipun pimpinan kita, meskipun bos kita tidak membayarnya dengan seperti apa yang kita kerjakan. Ini luar biasa sekali ketika ada seseorang mengatakan, orang bijak mengatakan, kalau engkau D3, buatlah karyamu, buatlah pekerjaanmu. Ukuran S1. Kalau engkau S1, buatlah ukuran kualitas pekerjaanmu S2 atau S3. Dan seandainya pun pimpinanmu tidak memperhatikannya, atau bahkan tidak menganggapmu, mungkin karena agamamu, mungkin karena sesuatu dalam dirimu, percayalah, orang-orang di sekitarmu atau pemimpin yang lain atau pribadi yang lain akan memperhatikan pekerjaanmu. Terlebih Tuhan akan menghargai begitu luar biasa pekerjaanmu. Kalaupun kita tidak mendapatkan penghargaan itu, kita tidak mendapatkan penghargaan itu, percayalah, Tuhan begitu menghargai, Tuhan begitu memperhatikannya. Itulah hidup karakter pribadi seorang Kristen. Lalu apa yang terakhir yang mau dinyatakan? Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Bapak, Inang, pemuda, ingatlah firman Tuhan itu. Banyak hal yang mau kita kerjakan, banyak hal yang mau kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Banyak hal. Mungkin kita menganggapnya itu kecil. Berdoa untuk orang lain, memberi semangat buat orang lain, berbagi berkat buat orang lain. Apalagi saat seperti sekarang ini, banyak orang yang tidak mendapatkan penghasilan yang cukup. Bukankah lebih baik kita membuat warung, kita membuat kode kita membuat toko kita, seresot, ya biarlah orang menjual dan kita share, dan kita saling berbagi seperti barter makanan atau bahan-bahan pokok, sehingga orang semakin diberkati dengan apa yang engkau miliki dalam kehidupan ini. Sekali lagi, tuaian banyak, tapi Tuhan mau kita bekerja, kita melakukannya, sehingga terwujudlah nyata bahwa dunia ini adalah panggung kemuliaan Tuhan. Dengan hidupmu, dengan polamu, dengan karaktermu,
terlihatlah nyata Tuhan dipermuliakan. Di mana? Di dunia ini. Kapan? Sekarang, nanti, dan di akhirat nanti. Eskatologis, nama Tuhan selalu dipuji, dimuliakan. Dengan apa? Dengan keberadaan kita. Maka lakukanlah, maka bekerjalah. Jangan berpangku tangan. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Amin. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami bekerja untuk Tuhan. Kerja buat Tuhan itu selalu menjadi kekuatan yang terindah bagi kami. Melakukan dengan sekuat tenaga, melakukan dengan ketulusan, melakukan bukan karena upah, tapi karena memang Tuhan berharap, Tuhan menginginkan setiap kami bekerja dengan sepenuh hati. Dan kami teramat percaya Tuhan akan perhitungkan segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hadir kami menjadi pribadi yang berkarakter, karakter yang tidak hanya dilihat oleh banyak orang, karakter yang tidak hanya untuk sebuah kesombongan pribadi, tapi justru karakter Kristen yang sesungguhnya ada ataupun tidak ada pemimpin, penguasa yang mengatur, kami tetap berkarya, kami tetap bekerja seperti apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, usir dan buang jauh roh pemalas itu. Ini kami Tuhan Yesus, terjadilah seperti apa yang Engkau inginkan. Buang jauh Tuhan virus corona ini. Ini akan dia. Amin.